Dan cara memperbaikinya juga memang sudah Allah atur dengan kalimat yang indah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bukan gini, imam salah. Maha Suci Allah. Masa sih ada imam tersinggung disebut subhanallah? Tapi si imam akan sadar bahwa dirinya salah ini. Maka dia akan koreksi, apa kesalahan saya? Kecuali ya kalau imamnya nggak sadar-sadar. Dan ini pernah dialami Pak, oleh seorang ustadz. Lebih baik saya nggak sebut namanya. Karena ustadz itu kalau saya sebut namanya mungkin mayoritas tahu. Karena dia sering ceramah termasuk di Istiqomah ini dulu. Sekarang agak jarang mungkin. Dia yang cerita kepada saya Pak. Suatu kali dia diminta untuk jadi imam sholat di Unpad di Pati Ukur. Beliau hanya imam. Khotibnya katanya dari Surabaya. Rakaat kedua dia baca sabbihis. Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah, kata makmum yang di depan terutama itu. Dia bingung, apa salah saya? Hanya dia balik lagi. Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Tambah bingung dia. Maka yang ketiga kalinya dia sedikit dieja lah gitu. Sabbihis marabbikal a'la. Akhirnya nyeletuklah salah seorang makmum yang di depan itu. Al-Fatihah acan. Maksudnya Al-Fatihah belum ya, dalam bahasa Sunda itu ya. Al-Fatihah acan. Jadi rupanya, oh iya ya Allah. Baru dia teringat, jadi rupanya dia itu cerita kepada saya. Jadi dari sehari sebelum mengimami itu dia sudah mulai merencanakan gitu kan. Nanti waktu jadi imam mau baca apa gitu kan. Maka rencananya ya rakaat kedua itu mau baca sabihis. Jadi yang di benak dia itu sabihis Pak. Yang rekaman otaknya itu rakaat kedua itu sabihis. Makanya begitu naik rakaat kedua langsung sabihis marabbikal a'lal ladzi. Subhanallah, nggak ngerti apa kesalahannya. Baru dia mengerti setelah ada yang mengatakan Al-Fatihah acan. Oh iya ya Allah. Memang betul Al-Fatihah itu belum. Baru akhirnya dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca sabihis dan selesai. Ada jemaahnya yang mungkin mau nanya ke yang bersangkutan nggak enak, akhirnya nanya ke saya, bagaimana itu sholat Idul Fitri, sah atau tidak? Saya bilang sah. Kan akhirnya imam baca Al-Fatihah, baca Pak, baca sabihis, baca. Ya sudah, saya bilang selesai. Lalu gimana katanya hukum si makmum yang mengatakan Al-Fatihah acan itu? Ya, saya bilang dari bacaan saya 4 mazhab dalam Islam, dia selamat oleh mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat boleh seorang makmum mengeluarkan kalimat lain di luar bacaan subhanallah untuk membetulkan imam yang salah jika si imam itu nggak ngerti-ngerti. Subhanallah, subhanallah, nggak ngerti-ngerti apa kesalahannya. Maka boleh si makmum mengatakan Al-Fatihah acan itu. Memang sebaiknya dia tuh harusnya menyebutnya Al-Fatihah. Nah, gitu saja, jangan pakai acan. Jangan pakai acan, Al-Fatihah itu. Tapi karena sudah terucap juga acannya, nggak ada masalah. Bahkan kata Imam Malik, si makmum inilah yang sebenarnya telah menyelamatkan sholat. Dia jadi pahlawan Pak. Kalau nggak dia kan mungkin hancur itu sholat. Dia pahlawan Pak, dapat pahala malah. Oh, ya alhamdulillah kata yang bertanya pada saya itu. Lalu datang lagi pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya si makmum yang ketawa katanya Pak? Maksudnya gimana? Saya bilang, iya ketika si makmum yang satu bilang Al-Fatihah acan, berapa saf di depan tuh pada ketawa semuanya Pak. Ya seperti tadi bapak-bapak dan ibu-ibu saja mungkin ketawa gitu. Gimana hukum sholat mereka? Saya bilang sejauh yang saya tahu dari pandangan 4 mazhab,
semua batal yang ketawa itu. Jadi yang boleh itu hanya senyum, Pak. Senyum tidak membatalkan sholat. Nangis sampai mengeluarkan suara misalnya, terseduh-seduh, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tertawa sampai keluar suara, batal. Jadi semua yang tertawa itu batal semua. Jadi si makmum yang ngomong Al-Fatihah acan itu jadi pahlawan, menyelamatkan sholat, sekaligus menjerumuskan yang dua yang pada ketawa itu. Mudah-mudahan itu jadi 50-50 lah mungkin itu ya. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan mereka kan, karena mereka tertawa mungkin sudah otomatis Pak, bukan disengaja ingin ketawa. Ya Allah lah nanti akan mempertimbangkan itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita sudah melewati semestinya. Apa yang ingin saya sampaikan, marilah kita kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, dan mari kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk ketika kita harus memilih seorang pemimpin. Jangan pernah dianggap enteng, Pak.